dari Bitcoin, BNB, dan lain-lain lah gitu. Jadi kayak jatuh-jatuhnya sih hampir mirip kayak nge-trading lah, trading gitu, saham. Emang permainan kayak gitu, emang permainan itu benar itu dibayar nggak, penipuan gitu mah? Enggak, jadi gini nih, ya aku nggak ini ya, soalnya kayak selama aku main di cryptocurrency sih jauh ini aman sih lah, maksudnya kayak emang aku mainnya di di Exchanger Indonesia, Indodax, aman sih, aku sejauh ini aman, gak ada penipuan. Selagi emang itu diri kita sendiri yang mainin gitu loh. Tapi kecuali terakhir forex investasi ini kan, forex beda lagi le. Kalau forex itu kan jatuhnya nge-trading kan, hampir mirip lah intinya kayak. Nah kalau aku pribadi, aku gini loh, kalau aku main trading sama main invest. Jadi invest jangka panjang, long term gitu le. Oh, main invest. Nah, jadi kalau aku misalnya ya, kalau di invest, kalau lah investnya berapa juta? Kalau aku mainnya aku main koin lah. Jadi misalnya aku punya uang 20 juta, aku beliin koin gitu. Ya udah, aku beli koin misalnya kayak koin BNB misalnya 20 juta. Kemarin tuh masih murah kan harga BNB 1,7 juta, masih 2,5. Nah, itu aku beli. Udah, aku tunggu 3 bulan naik harga sekarang 5, juta. Ya aku jual. Dalam berapa bulan dengan modal 20 ya dulu masih dapat. Ini yang dijual BNB. Ini kemana? Jadi kita jual ini? Jualnya dijual di ini, Exchanger Indonesia yang gue bilang tadi, Indodax. Jadi transaksinya dari Indodax. Oh iya, aduh nggak ngerti saya gitu, main gitu kok. Ya udahlah, kalau nggak ngerti jangan main lah Bang Muel. Gak ada yang belajar pelan-pelan. Aku pun soalnya dulu belajar baru-barunya le, pelan-pelan pelajari. Banyak yang PC aku ya mau ada yang PC aku mau join kayak gitu, yang trading dari T-Rex gitu, saham. Main saham, berapa saham punya kita, tadi kalkulasi gitu lah. Nah jadi gini nih, ini kosanku ya buat teman-teman nih, jangan pernah mau join trading lah, karena yang namanya gini loh logikanya le ya. Ayo join trading nih, modal 10 juta dalam jangka waktu 1 hari dapat 25 juta contohnya. Jangan mau le, mana ada sejago-jagonya orang nggak bakalan ada bisa langsung dapat segitu dengan modal 10 juta langsung dapat 25 juta lah, nggak ada le. Kalau kayak gitu kenapa nggak dia sendiri, benar nggak? Sama halnya kayak aku, ayo join sama aku nih, main di aku nih contohnya, modal 10 juta ini logika dalam saya kayak masa sih dalam 1 hari bisa dapat segitu? Nggak mungkin lah, itu nggak mungkin. Jangan pernah mau lah nitip-nitipin uang, jangan pernah mau nitip-nitipin uang ke orang-orang baru, apalagi walaupun orang kau kenal, jangan pernah lah le. Mendingan main sendiri aja, rugi untung itu kau sendiri yang atur. Karena aku sendiri kayak gitu, rugi untungku aku yang ngatur. Aku pengen untungnya aku sendiri yang ngatur. Misalnya aku pengen untung harian 100 ribu, ya udah aku sendiri. Kira-kira untung udah 100 ribu, jual. Besoknya gitu lagi. Beli dulu udah murah, jual lagi 100 ribu sampai untungnya. Besoknya gitu aja. Jadi kalaupun rugi kita nggak ada penyesalan. Karena apa? Kita sendiri yang buat diri kita. Karena aduh rugi nih. Rugi karena apa? Misalnya ada yang ngejelek-jelekin Bitcoin, turun. Nah itu ruginya, berarti kan bukan kesalahan kita, ya tunggu aja, jangan dijual sampai naik lagi harganya. Tapi kalau misalnya rugi karena kena tipu kan konyol. Misalnya titip uang 10 juta, ntar dalam jangka waktu 4 hari dapat untung jadi 20 juta uangmu dipulangkan. Gak mungkin lah, sejago-jagonya orang mah gak bakalan ada kayak gitu lah. Mendingan dia main sendiri, benar gak? Mana Bang Jeremy? Stres dia gara-gara itu sama kayak ngajak-ngajak teman ya le, bukan ya? Nah, gimana bilang ya? Kalau aku sendiri nih ya, kalau aku nggak mau
ngajak orang, karena menurut gini ya, kalau aku kan mungkin yang ngajakin lah itu tipikal orang kayak pakai rifling gitu kan, bener gak? Nah kalau aku misalnya nih, Lai mau ikut nih misalnya, ya kalau Lai mau diajarin nggak apa-apa, aku ajarin gitu. Tapi aku nggak ngasih janji sama Lai. Lai pasti bakalan enggak, aku nggak mau kayak gitu Lai. Intinya Lai ajarin aku dong gimana tekniknya, aku ajarin pelan-pelan gitu. Kalau untung-untungnya mah Lai sendiri yang ngatur, bukan aku yang ngatur kan gitu. Intinya Lai tanya, ini gimana Lai, waktunya beli nggak? Aku cek dulu nih, kayaknya ini jangan dulu deh Lai, masih bakalan turun. Dulu aja. Tapi menurut Lai ini, kalau menurut Lai pengen beli ya beli aja, karena kan yang ngatur keuangan itu kan Lai sendiri. Jadi kalau misalnya aku bilang jangan beli, ternyata Lai pengen beli ya, totonya harganya malah makin naik kan, ntar Lai menyesal. Makanya dibilang ya tergantung pribadi sendiri, rugi untungnya kau sendiri yang ngatur gitu. Gitu Lemuel. Bisa lah, jago-jago lah ini. Samuel udah keluar. Itu Le, aku tanya pakai aplikasi apa itu Le? Oi, Tadi yang Lai bilang yang ada mau join musik siapa sih? Salah Japri ya, wala. join musik. Apa? Tadi kan ada Lai bilang ada yang mau musik tadi itu yang di grup chat ini dari grup voice ini. Terus Lai bilang tanya aja sama si Lai Reksi gitu tadi. Oh, si Alexa. Dia mau main musik untuk hari Kamis. Alexa yang mana? Si Otang, yang orang Papua, yang orang Freeport. Orang Papua, yang di Papua. Itu Alexa. Si Tohang. Iya. Dia katanya kata Aku- siapa mau ngisi dia katanya. Oh gitu, Ibadah salah hari orang Kamis. aku maluki. Ih, tadi siapa yang tadi bilang si siapa ya? Si Wenti ya? Aku pikir ada yang ada Lexa-Lexanya aku dengarkan. Ini aku WA pula yang ini namanya. Siapa sih tadi ini? Angel. Anggil Temani Lexa. Oh, itu orang baru tuh, baru masuk, anak RP, anak Roplay itu, anak RP. Pantasan. Maaf Om katanya, dia panggil Om pula aku. Iya, baru 12 apa 13 tahun umurnya. Anak RP Pantasan tuh. Om udah dibilang aku. Baru aku culik Dia dari bilang, sebelah. Maaf Om, bukan aku itu, salah orang, aku nggak pernah ngomong kayak gitu katanya. Jadi siapa ya? Kurang tahu Om katanya. Soalnya baru masuk dia tuh. Oke Le. Exchange-nya aku pakai kebetulan aku pakai Indodax. Jadi kalau setiap transaksi aku dari Indodax. Tapi aku gunain beberapa, pakai Binance juga pakai, toko kripto juga pakai. Cuman kebanyakan aku pakainya Indodax. Gitu Le. Enggak, yang ku maksud itu ada risikonya enggak? Paham. Ada, pasti ada risiko Le. Berarti tergantung kita ya. Iya, makanya aku Berarti. bilang untung ruginya itu tergantung kitanya. Iya, artinya kan kalau kayak dasar pemula ini kan yang pengen itu kan minimal dia perlu Iya. bimbingan kan, biar nggak salah Bener, resiko bener gitu. Le. Karena dulu pun aku pemula kan pastinya main ginian. Yang namanya pemula pasti pengennya dengan modal, misalnya dengan modal 5 juta menginginkan 50 juta. Udah pasti namanya manusia. Cuman yang pemikiran kayak gitu yang rada-rada susah, yang mesti diubah. Kalau bisa modal 5 juta ya untuk 1 juta aja udah lumayan, bener Iya, kan? betul. Jangan langsung modal 5 juta pengen 50 juta gimana? Ribu. Mustahil lah, bener kali. Benar, Mana ada orang bisa kaya mendadak kan gitu. Iya, itu yang dibilang kebanyakan kena kayak gitu gara-gara iming-iming. Iya, Itu teriming-iming kebanyakan. gitu loh. Karena nggak tahu Kebanyakan kayak gitu, dasarnya, benar. iya. Iya. Dan dia tuh kebanyakan misalnya pas lagi naik dia beli, itu udah salah. Kalau lagi naik jangan beli, tungguin sampai semana naiknya dan tungguin besok, itu pasti besok turun. Nah kalau turun, apalagi nih misalnya nih kasih contoh satu koin, misalnya si koin A nih harga terendahnya dulu 5.000, tiba-tiba hari ini naik sampai 15.000.
Wih, nah orang-orang pada ikutan. Wih, banyak yang bilang, udah beli koin itu aja, ini segala macam. Dibeli dong. Panas dong dia, gila nih, bisa untung banyak nih, modal 50 juta misalnya. Naik 5.000 aja, wah udah gitu bener gak sih? Iya kan? benar. Nah dia beli kepancing, belinya di tinggi. Contohnya dia beli di harga 11.000 atau 12.000. Totalnya pas 12.000 dia nggak mau jual, dia pengen udah dapat untung nih misalnya 14.000, dari 12.000 naik ke 14.000, udah dapat untung 2.000, dia nggak mau jual, dia pengen nunggu sampai 20.000. Bener gak? Iya, Sedangkan bener. orang yang dari 5.000 ini dia udah dapat untung banyak dong, bener kali? Bener. Ya dia jual dong, misalnya 14.000, dia udah buat target jual 14.000, kejual dia 14.000, udah kejual dong. Totalnya yang baru masuk di harga 11.000 tadi tuh atau 12.000, dia nggak mau jual sampai 14.000, ditungguin terus sampai 20.000. Totalnya turun. Nah turun itu udah pas turun jatuh langsung Karena apa? Karena udah banyak orang yang buang di harga 14.000. Udah banyak orang yang buang di 14.000, jatuh aja. Dan itu bisa turun itu nanti langsung sampai 30%. Bisa nanti dari 14.000 langsung balik lagi ke 7.000. Bayangin. Nyangkut dia kan di harga 12.000. Iya. Rugi dia 5.000. Harusnya untung 2.000, nggak mau dia untung 2.000. Pengen 20.000. Nah itu yang salah. Makanya kalau udah untung jangan mau ditunggu-tungguin, jual aja. Iya, yang pasti-pasti. Modal. Iya. Makanya jangan sampai udah beli misalnya 12.000, udah naik 14.000, jual aja. Kan kau nggak rugi. Oh tahu belinya harga 12.000, bener kali. Iya. Jual aja. Nah namanya manusia pasti kan pengen lebih lagi. Itulah salahnya manusia. Pengen lebih lagi, lebih dan lebih Makanya kebanyakan orang nyangkut. Orang yang beli di harga 5.000 udah jual 14.000. Untung berapa coba? Ya kan Iya, yang ada untungnya udah berapa? Yang ada buntung. Ya Iya, itu. bukan Ya udah tentu 9.000. Bayangin, ya orang yang beli dari 5.000 jual 14.000 untuk 9.000. Kalikan misalnya dia punya 100.000 koin. Wah, udah jadi miliarder dia kan? Gini lah, Orang yang beli dari akan kayaknya paham tuh dasar-dasarnya tentang Bitcoin lah ya, apa Indodax, terus apa cara kerjanya yang udah juga udah ngalamin lah ya, untung ruginya kan. Iya. Maksudku nanti hari Senin gabung lah sama Lay IP sama Lay Johan gitu, ngebahas ini gitu, biar kita yang nggak tahu, yang mau tahu kan bisa ngerti. Senin depan di podcast. Siap. Jam 9 itu juga mereka pemain juga. Lay IP, si Lay Wenti, itu Wenti juga udah main kayaknya. Terus ada juga orang ini, orang apa, Bareksa, itu orang Bareksa asli, si Johan Parusip. Orang yang apa ya, aduh kurang tangkap aku dia ngejelasinnya. Dia di perusahaan Bareksa di marketingnya, investasi ya. Nah dia juga bisa lah nanti hari Senin kita gabung, berbagi-bagi lah istilahnya kita. Siap. Biar Cuman kalau dari kalau saham dan kripto kan memang beda-beda tipis. Cuman cek sorry putus oh iya bener. Jadi kalau saham dan kripto kan beda. Kalau saham itu kan dilindungin kan gitu loh. Jadi tapi kripto enggak gitu kan. Nah jadi perbedaan saham dan kripto itu dari segi misalnya kalau saham sekarang kan saham kan lagi hancur kan, bener nggak? Iya bener kadang. Hancur karena COVID. Dan harga saham sekarang kan kebanyakan turun bukan naik kan. Nah jadi misalnya harga saham misalnya BCA misalnya harga 1.000 lah. Nah sekarang turun harga Rp900. Dan harga saham BCA ini naiknya ini nggak secepat kripto Oh lambat. Iya itu lambat. Karena apa? Saham ini naik kalau dia ada informasi bagus tentang BCA, ada pembaruan kayak BCA mengeluarkan ini gitu loh. Ada kenaikan emang benar-benar nilai positif ke BCA baru sahamnya naik gitu loh. Tapi kalau kripto dalam jangka 1 hari misalnya dia
sekarang 1.000 turun misalnya 800 perak, itu besok atau 2 hari kemudian bisa naik lagi jadi 1.100, 1.200. Nah, jadi kayak recovery-nya itu lebih cepatan kripto dibanding si saham. Yang menjadi pertanyaanku, kripto Bitcoin ini udah diakuin belum? Nah, Di jadi Indonesia gini, ini setahu kan belum kan? belum. Di Indonesia belum diakuin. Nah, makanya kan banyak perdebatan kan. Bitcoin Iya, itu betul. mata uang yang belum diakuin. Memang benar. Sementara Memang pemain belum pasar BTC Bitcoin ini di Indonesia lumayan loh. Lumayan, iya, Tapi benar. secara negara aku lihat mereka masih belum ngakuin. Itu Iya, makanya jadi permasalahan. Iya, karena kan kripto ini kan memang saya gampang naik, gampang turun kan gitu. Dan dia nggak dilindungin, makanya nggak berani sih, kayak pemerintah nggak berani buat melegalkan gitulah, karena nilainya juga nggak masuk akal kan. Iya, Sampai betul. satu Bitcoin 500 juta, 800 juta kan gitu. Iya. Berarti Makanya Lai Indonesia pernah nggak mau. lihat filmnya ini nggak? Film apa tuh tentang Bitcoin tuh? Yang di Amerika apa judulnya lupa gua. Aku pernah tonton itu. Dan itu sangat menarik loh kalau pencinta pemain-pemain BTC itu, Bitcoin itu. Ada dulu tuh filmnya apa lupa aku tonton. Aduh. Tapi yakin lah Le, di berapa tahun kemudian mata uang digital itu pasti bakalan ada dan bakalan digunakan. Itu yang ku lihat di situasinya. Karena apa? Ya terkadang kan sebuah negara atau sebuah mau nggak mau harus ngakuin gitu, Iya, bahwa benar. itu akan ada gitu, nggak ada istilah Iya. penolakan. Bener Le. Tapi Bitcoin sudah diakuin kok, Le. Linknya dari mana Le, Gabriel? Kenapa? Soalnya berapa tahun ini memang itu perdebatan panjang Aku kulihat. main di toko kripto. Enggak, maksud gue yang mengaku ini pemerintah atau departemen gitu atau suatu lembaga gitu. Sama Keminfo. Menko Info. Nah, datang Kak Wenti. Halo Kak Wenti. Enggak, memang dulu juga aku memperhatikan gitu Bitcoin ini perkembangannya. Memang berapa kali memang penolakan. Makanya kaget aku kalau Lai bilang memang udah diterima atas nama apa nih, pemerintah kah, lembaga atau apa gitu kan. Pemerintah. Sudah ini katanya. Sudah dijaga sama pemerintah. Kalau memang udah benar Soalnya jalan kan- pemerintah berarti siap-siaplah kita untuk apa lah dibilang nerima gitu. Udah bagus katanya Bitcoin ini. Untuk mata uang digital itu. Tapi ini selama aku baca informasi dan aku tanya-tanya di grup dan baca-baca di grup, tapi sejauh ini belum ada informasi resmi loh Le. Dan belum ada informasi resmi, maksudnya Indonesia itu mendukung kripto, mendukung Bitcoin, belum ada informasi Iya. resminya. Makanya tadi Masih ada tanya linknya mana gitu. Kalau memang dari Indonesia udah menyetujui. Indodax, toko kripto emang udah dilegal sama yang kamu bilang tadi Le, Kemeninfo ini. Itu memang benar. Nah, kan itu exchanger-nya. Kan yang dibutuhkan contohnya ya kayak negara yang udah melegalkan si Bitcoin ini, El Salvador. Presiden El Salvador itu udah melegalkan dan dia udah memang benar-benar meresmikan Bitcoin itu udah salah satu uang El Salvador. Naik bukil ya. Yang dipakai untuk masyarakat gitu ya? Iya, benar Le. Iya, kalau Indonesia belum dipakai, tapi kalau di negara lain sudah dipakai, Le. Makanya aku bilang kalau Indonesia kayak belum, tapi di negara El Salvador udah. Sudah, ya betul. Makanya kadang-kadang kan nulis dari Cina contohnya kayak bilang kayak kemarin kan tambang Bitcoin di Cina tuh kan kebakar lah, kan langsung hancur kan Bitcoin karena Cina masih kuat soal Bitcoin gini, ngevote-nya itu masih benar-benar kuat banget. Dan gue yakin kalau sempat di Bitcoin ini dilegalkan di Indonesia, aku jamin bakalan bayar pajak ini. Iya pasti. Iya. Bayangin, ini sebenarnya kalau
orang Indonesia main di kripto ini luar biasa loh untungnya, Le. Kalau dibilang bisa ngebayar utang negara kali itu. Cuman emang belum ada pajaknya kan gitu. Kayak itu dibilang udah dilegal kan, aku juga makanya bilang kan belum ada setahu aku kan gitu. Maksudnya sudah diperjualbelikan di apa di online gitu, kayak yang main kripto itulah lah. Kalau untuk ininya sih di publik belum. Yang kurasa mungkin secara keuangan negara belum diakuin kali, cuman secara pelegalan udah di mana ya, nggak dilarang. Kalau dulu kan sempat dilarang itu, sempat kontroversi juga tahun-tahun berapa itu aku baca, sempat ketakutan lah pemain Bitcoin ini, karena pemerintah udah mulai ternyata pelan-pelan berubah lagi kebijakan. Cuman kalau diakuin secara penukaran belum, secara pelegalan udah untuk berjalan gitu. Itu yang ku tahu berita terakhir. Dan aku pernah punya Bitcoin 3.000 Bitcoin waktu di zaman 2013 3.000 Bitcoin. Udah lama juga ya. Dan aku masih punya, misalnya kayak sekarang nggak tahu lah, Le, udah jadi sultan kali aku sekarang ya. Penyesalan, Le, dalam arti jadi kayak Dalam harga berapa itu, Le? Hah? Dalam harga berapa itu Bitcoin? Itu dulu pokoknya masih harga 3.000-an dia tuh kan 2010 kan. Pokoknya itu masih harga 3.000 berapa gitu, aku beli itu. Dan aku bilang sama orang tua, aku pengen beli ini nih. Nah, orang tua bilang nggak setuju. Terakhir aku jual dong. Dulu kan masih murah kan aku jual. Totonya pas di tahun 2015 naik. Kaget dong kan. 500 juta itu. Iya, aku langsung kayak shock gitu kan. Wah, anjir, ini kalau sultan ini udah ini gitu loh kan. Terakhir penyesalan gitu loh. Maksudnya kayak ngebuang peluang jadi kaya gitu loh. Tuh. Emang cepat ditaiknya dia. Aku langsung kayak kaget dong, gila nih. Terakhirnya aku ya udahlah, makanya itulah dibilang dulu kan masih pakai uang orang tua nggak percaya kan ya hal kayak gini-ginian kan. Nah, aku itu nggak mau ngapain kesempatan yang kedua. Makanya pas lagi emang udah bekerja sendiri, hasil gaji sendiri, ya aku beli sendiri. Mau rugi untung ya aku sendiri yang ngerasain. Toh juga orang tua gak bakal ngerasain kan gitu. Yang penting peluang-peluang yang dulu pernah ada itu jangan sampai terulang lagi kembali di saat-saat ini gitu. Sekarang main apa, Le? Bitcoin kah, saham kah, atau apa? Kalau aku kebetulan megang beberapa koin lah. Gede cas punya gua. Oh, gue pinjam casannya. Udah penuh. Casannya gue rusak belum. Kalau aku mainnya di ini TKO lagi turun cuy. Apakah masih lanjut ini pembahasannya para tulang, para abang? Yep. Kenapa ya lah? Apakah masih lanjut pembahasan yang tadi? Otakku udah stres. Pergi lah kau sebelah sono bere. Ini kami lagi enak ngobrol, kau ganggu aja. Ke musik sono grup sebelah. Enggak gini, dari tadi kan aku udah di sininya. Tanya sama tulangnya sudah. Iya, maksudku kalau kamu nggak masuk pembahasan kami kan aku selalu bilang grup kita kan banyak, sebelah aja dulu gitu. Nanti kalau masuk juga nggak apa-apa, artinya kita nggak maksain. Emang kamu mau ngomong apa? Kami lanjut lagi ya. Iya, silakan lanjut. Ya, Gabriel tadi main apa, Le? Aku Lai Gabriel sila lagi. Kalau main TKO, Le. TKO itu model apa tuh? Saham, kripto. Kurang lebih sama ini Doge. Apa? Doge, iya Doge. Ya. oke. Bulan ini. Enggak, sebenarnya waktu aku baru-baru buka Telegram memang banyak yang tawaran-tawaran BTC ini sampai ada game-gamenya gitu kan. Cuman aku nggak paham, jadi aku tinggalin. Jadi dari tahun 2015 udah nggak masuk akalku karena memang nggak ada yang mau ngejelasin. Sampai beberapa teman jelaskan ke aku bilang main Bitcoin ini nggak ada. Akhirnya aku tinggalin. Aku
aku sharing dikit ya. Sharing nggak sih? Silakan. Kayak aku pernah beli di harga 962 dan di harga 1000. Bayangin aku pernah beli harga 1000 doge dan harga 790, dan aku cut loss itu aku jual rugi Tahu? di harga 791 perak karena Jaringan. BPJS. Jos. kalau Iya. keputus ya, Le. Iya putus, ulangi lagi. Oke, siap, sorry. Bentar ya. Jadi aku kan pernah beli doge di harga ini. Harus doge nih. Pernah beli Orang harga 1000 dulu. Dan aku cut, pernah beli kan, dan aku cut. Wah, jaringannya. Susah, Le, sharingnya dari bagi layar nggak tahu terputus-putus semua udah tadi. Sharing nggak sih? Kebaca sih, cuman putus-putus nanti. Iya ya. Oras bro. Oh, yo, Oras. Silai beli koin doge harga berapa, Le? Masih pemain baru ya, baru setahun. Oh berarti kalian pemain spot ya? Nah, kebetulan datang tuh lah itu tuh. Yang main future siapa lain? Iya aku baru profit ini yang SFT. Aku beli leverage maksimal ya di 50, beli tadi 9627, sekarang udah profit ya sekitar 100%. Nah, kalau lah itu main future itu main di mana, Le? Main Binance. Di Binance sama di Bingbong Le. Kadang main di Forex aku. Iya. Ah, jadi beda itu antara spot dan main future itu. Jadi kasih tau, Le IP. Kadang-kadang kan ada beberapa pemain baru kan, maksudnya belum tahu tuh perbedaan antara spot dan main future tuh, Le. Iya, Mungkin kalau misalnya kalau di future itu ibarat ibarat di binomo, ketika tren naik kita bisa open long, ketika tren turun kita bisa profit open short kayak gitu. seperti yang bilang tadi aku jelas. Iya, lanjut. Tadi aku udah jelasin juga sama beberapa di sini juga gitu, Le. Makanya aku bilang kadang-kadang kalau main future ini kan, misalnya pas lagi BTC, pas lagi emang drop, misalnya kita kan nggak tahu kan BTC ini gimana angka bisa naik bisa turun kan. Kadang-kadang kan teknikal nggak menentukan juga, Le. Benar nggak? Iya betul. Karena nama Bitcoin kan kayak cewek lagi PNS kalau dibilang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Misalnya sekarang Itu ulah apa itu Le? Ulah bandar, Wells, bandar, cukup. Wells, males paus bangsat kan gitu ya. Nah, Iya. misalnya kayak paling iseng itu main di future itu, misalnya kita udah posisi short, bener gak? Iya. Dan itu ada footnya bertambah buruk gitu. Kita udah buat posisi short. Tahu-tahu itu misalnya kayak seorang Elon Musk nge-tweet, gue join Bitcoin lagi, aku udah nerima nih di Tesla. Aku mau beli Bitcoin 1M kayaknya Iya. itu bisa naik itu Bisa tinggi. naik. Terakhirnya kita udah posisi short, udah terakhirnya jadi liquid. Nah, itu kalau udah liquid. Ada caranya Le. Ada caranya Buka itu lagi Le. posisinya, dinaikin lagi ke long. Langsung kan? Ada caranya itu Le kalau ngeliat put kayak gitu. Dia kalau Le pernah belajar hukum volume. Ketika harga naik, volume ngecil, dia itu bahaya itu. Berarti itu ciri-ciri Wells masuk atau banking masuk. Iya. Benar. Tapi kadang-kadang kebanyakan sekarang ini kripto nggak bisa diukur dengan teknikal sekarang. Karena Wells sekarang pada udah mainin harga. Jadi kayak udah suka-suka dia aja lah gitu loh. Aku main teknikal kok Le. Cuman aku main teknikalnya yang akurat seperti smart money.
smart money itu wake ketika di sana kita tahu bandar mau masuk nih. Nah, terus kita ambil antri kayak gitu. Itulah yang disebut namanya smart money atau uang pintar kayak gitu. Itu teknikal yang paling mampu, yang paling akurat dalam trading forex. Iya. Ini aku baru profit tadi sekitar 100% di koin SFF sama Alpha, kalau paham Alpha. Itu apa namanya? Koin apa yang baru-baru AXX ya? Yang masih harga berapa gitu kalau nggak salah. Total udah naik. Udah lama ya, Januari juga aku udah nggak tahu aku jalan ceritanya itu gimana. Sekali ATH-nya ngeri, nggak ngotak. Makanya total udah $30 berapa ya? 30 ya? Anjir. Enggak, kemarin kan aku udah sering pakai trading itu di bulan 2 kan. Aku coba kan aku kemarin di Indodax terus kalah mulu kayak gitu. Terus anggap betul ini, terus pindah aku ke Binance. Terus aku profit terus di Binance. Kayaknya Binance ini jalan hidupku kayak gitu. Terus mulai saat ini aku nggak pernah main spot lagi. Aku selalu main di future kayak gitu. Terus kalau AXS itu bulan 1, bulan 2 itu masih sekitar $10 lah, 14. Kemarin menggila sampai 44. Iya. Dan aku tahu nggak, Le? Aku cek harga tuh tanggal 30. Anjing masih 3.000-an loh, Le. Total ATH-nya udah susah kan? Gila. Anjir, itu jadi sultan semua, Le. Gila itu. Itu jadi sultan mendadak itu yang beli itu. Parah itu naiknya, nggak ngotak itu, bener lagi Elai bilang tadi. Nggak ada obat. Ngotak. Harganya terakhir AXX itu kalau di future dia sampai 53. Tuh, iya. ATH-nya 53,5 kan? Ntar aku videoin ya. Iya. Ya, silakan. ATH-nya itu gila itu memang. Apa coba? Aku sekarang masih bingung loh. Ini harganya di sini 53. Ini 53,5 kan, benar kan? Iya. Makanya aku bilang nggak ngotak harganya, Le. Kemarin nih aku kan di sini aku profit nih berapa persen ini ya. Aku kan selalu maksimal level, selalu pakai pipo. Ini sekitar 29%. Pakai $1 aja kali 20 kali 50 berapa? Misalnya bentar ya, $1 1 kali 29 berapa persen ini? 29 kali 50 berapa itu? Nggak tahu lagi lah, bilang itu nggak ngotak lah, udah dibilang. $1 aja kita udah bisa, misalnya profit udah bisa dapat $50 kalau kayak gini modelnya. Iya. Makanya aku bilang, tapi jujur lah ya, aku justru takut yang naik kayak gitu. Kenapa aku bilang? Itu sekalinya turun itu nggak ngotak, sama kayak ini, Le. Koin SEC, tahu nggak BCH lah ya? Iya tahu, BCH. BCHA ya, BCH bukan BCH ya, BCHA. Yang berubah nama jadi SEC. Tahu nggak lah itu? Itu, nah jadi temanku dulu itu dia beli di BCH itu cuma harga 1 juta, Le. Dan dia cuma dapat berapa BCH gitu, 7 juta berapa gitu kan. Iya. Toto kan berubah nama jadi SEC. Tahu nggak, Le? Itu dia sekarang langsung dapat modal 1 juta langsung dapat 20 juta. Anjing, dalam hati gini kan kayak ini asing gitu. Dia modal 1 juta, jadi kayak perubahan harganya salah gitu Indodax-nya, Le. Kayak nggak ngerti lah ya. Totonya sekarang harganya nggak ngotak, nggak tahu lah, Le. Sekarang yang beli SEC itu mungkin udah kena kanker itu, mati jangan-jangan itu, nyangkut kali itu udah. Temanku aja modal 1 juta jadi 20 juta, Le. Ini aku baru profit tadi aku belinya baru di jam berapa tadi? Ini saya 2 jam. Di jam 5 tadi nih. Kalau di future dia kan misalnya kita ini berarti 10%. Berarti udah dapat 50%, 50 udah misalnya 10 kali leverage 50 berarti 50 kali 10 berarti 500%. Kita pasang
bisa pasang misalnya 10 itu dapat 50 dolar kayak gitu. Gitulah enaknya di future, miskinnya juga kayak gitu. Iya. Makanya bilang ada beberapa orang kan yang suka main di future, ada yang suka main di sport kan gitu. Kalau pengen ya saya bilang tadi kan beberapa macam kan. Cuman yang enaknya di future itu kalau misalnya pas lagi emang benar-benar lagi apes misalnya berbalik arah itu ngeri kan. Bang, kok berapa? Kayak temen-temenku pernah Aku biasa main apa le? Main 1 menit. main 1 menit, time frame 1 menit. Ya, tapi ada tekniknya. Lihatnya di tab besar. Kita lihat trennya kan nih. Dia nih lagi mentok nih. Istilahnya di sini udah mulai dari sini 3 kali disentuh. Berarti di sini udah bank udah mulai masuk di sini. Udah mulai masuk dan dia kebetulan dia membentuk symmetrical triangle nih. Terus dia langsung kita beli di Pipo 60%. Dia ngegas tanpa ada rejection, langsung ngegas ke atas kayak itu. Karena udah ada candle konfirmasi juga, udah ada candle rejection ini. Ekornya lebih panjang ke bawah kayak gitu. Tinggal mikir panjang. Makanya ya tergantung orangnya lah, pengen main di sport, di future kan gitu. Cuman ya kalau orang-orang baru main di future ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu kemarin aku mau bahas kalau mau belajar trading. Misalnya aku kasih waktu sama grup di sini juga kan aku mau ajarin apa dulu deh, bagaimana support resisten, terus pembukaan candle, terus candle melemah, candle menguat bagaimana kayak gitu, biar paham, biar masuk ke trading biar nggak hancur-hancur banget, biar sekalian cari-cari pengalaman kayak gitu. Makanya dibilang intinya main crypto ini ya tergantung ini kita lah, jangan pula uang panas ya lah ya. Aku ya betul itu. Aku selalu pakai manajemen 10%. Kadang-kadang kan salahnya di kita ini manusia kan kayak gue bilang tadi Le. Kalau main di spot kan misalnya modal 20 juta, dia beli di harga 20.000 contohnya. Dia udah naik misalnya jadi 24.000 ya kan, udah untung 24.000 kan. Nah dia nggak sabar, dia orangnya pengen lebih lagi. Nah itu ya kalau bisa jangan kayak gitu lah orangnya. Kalau dapat untung jual aja, benar nggak Le menurut Le? Iya, itu manajemen. Kalau udah dapat profit jual aja. Udah aku bahas juga kemarin gimana cara menggunakan manajemen. Kita bebas memilih manajemen, ada 10%, 5%. Misalnya aku udah singgung juga istilahnya Indomaret. Enggak semua harus Indomaret menjual seluruh barangnya. Profit 10% pun dari barang-barang yang ada di Indomaret udah bisa menutupi barang-barang yang nggak kejual kayak gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kan kesalahan kita dalam mulai trading ini kan, manusia itu nggak pernah puas Le. Iya itu. Pengen lebih lagi. Karena aku juga nggak pernah ngerasain Le baru-baru ya. Maksudnya kayak contoh nih, kayak kemarin tuh beli di BNB dari 1,7 juta, udah naik tinggi, nggak aku jual gitu loh. Terus kan turun nih. Aku kemarin pertama itu memang profit sih. Pertama aku beli beli Bitcoin di harga 273 gini aja Le IP Esron. Ya. Kalau bisa Senin kita bahas ini podcast, kayak seru nih. Tambah lagi teman-teman kita yang lain kayak Gabriel tadi kan, baru Le. Siapa kemarin? Maunya jangan di sini, di Google Meet aja biar kita bisa bahas detail di sana, bisa menggambar. Kalau di Google Meet repot juga adik-adik kita yang nggak punya kuota. Iya juga ya. Iya, kemarin juga gitu kan. Ketika kita coba tes di PC dengan Google Meet, Zoom kita coba, ya terjadi drop gitu. Kayak ibadah kan rata-rata 50 nih. Ketika kita lari ke Google Meet dan Zoom ya 25 orang. Itu rata-ratanya ya kita tarik ya. Itu makanya ini lagi. Oh iya betul. Iya. Saya udah berapa kali kami tes di Meet, di Zoom kan. Itu memang langsung membernya drop. Ini Bang aku baru masuk kuliah ya yang Hezron. Yo.
Baru naik aku lihat. Udah lama. Cuman kebetulan tadi pas ngebahas itu sama Lai Gabriel, aku bilang coba ini. Betulan Lai baru naik. Udah dari tadi, udah lama sih tadi. Ya tadi aku saat teduh sama kawan-kawan. Oh iya, Jam pantas. 9. Di sini nanti belinya. Kalau Lai Esron kayaknya udah tahu nih pakai Vivo ya. Masih baru banget aku lek. Aku nggak main di main future, aku jarang-jarang ya aku lek. Karena aku lebih ke investnya aku. Paling kalau lagi pengen apa kali scalping gitu-gitu doang ya lek. Aku emang Kalau lain trader sih. memang main trading ya pak ya. Iya ini kan udah mulai naik dia. Makanya aku bilang kalau lain aku lihat lebih ke ini sih main future ya aku lihat nih. Iya forex. Kayak main Iya kan. forex gitu. Ngambil untung harian lah ya. Ya Main untung harian pun bisa. Cari makan. Iya, cepat. makanya gue bilang kalau lagi pengen doang le, baru sekali dikit ya kan. Untung misalnya beli koin harga lagi turun, beli aja jual sekian. Udah, untung 5.000 pun kali kan itu udah untung juga le, bener gak? Nah, misalnya aku kayak gini, misalnya aku ada saldo tuh $100 di dompet, terus aku pasang $20, naik 30% aja udah ku TP cari makan udah. Makanya kadang-kadang, makanya gue bilang kan kadang-kadang tuh prinsip manusia kan beda-beda lah ya. Yang gue bilang kan ada orang udah beli di harga 20.000, misalnya 2.000, udah naik sampai 3.000 atau 4.000, nggak mau dijual, ditunggu sampai 10.000 sama kayak Doge contohnya le, bener gak? Iya. Itu Doge all time hacknya tuh kalau nggak salah 10.000 lah ya, bener gak? Ditunggu sampai $1 biar 14.000, nggak mau dijual juga, terakhirnya turun 3.000, mampus kok kan, angkut dan semua. Gila, betul, aku ketawa itu lihat Doge. Dia nggak, itu kan Doge udah jelas-jelas koinnya itu nggak ada fundamentalnya, koin meme gitu loh. Cepet banget naiknya nih, nggak sempat pasang open posisi udah naik. Kampret emang. Kalau aku teknikal, aku full teknikal. Kalau teknikal aku bisa. Full teknikal aku kalau itu dibilang. Makanya aku mau pelajari basicnya dulu orang ini, biar jangan langsung gimana pembukaannya kayak gitu. Candle merah ini ada ini biasa candle Maruboju kayak gitu. Bagaimana sih kita mengetahui dia itu candle mulai melemah atau menguat kayak gitu. Ini kan benar tembakan kayak gitu. Kalau analisisku sih jarang sih meleset. Kalau nggak ada berita-berita yang, kalau nggak ada berita BTC Elon nge-tweet kayak gitu, jarang. Aku doang cewek di sini. Apa tuh? Maaf. Itu nanti coba belajar saham tuh. Apa bang, Bagurung? Anda siapa ya? Aku lupa aku siapa. Iya, aku juga. Saking kasihkan. Aku jadi cowok aja lah. Cowok. Nah, itu enti nih ntar jadi penengah nih, moderator enak nih. Lah ini pada jadi pembicara kan. Nah, jadi lah ini ngejelasin nanti itu jadi moderator gitu. Enak nih. Kan paham kurang lebih. Siapa lagi tadi? Gabriel tadi yang paham dikit le. Siapa? Udah keluar kayaknya dia. Iya udah keluar dia le. Jaringannya juga dia nggak bagus tadi, dia share ini juga, share layar. Cuman karena apa namanya jaringan jelek akhirnya dia teori mainnya. Padahal dia mau ngejelasin tadi. Kalau nggak biar aku jelasin gimana sih main spot itu. Iya. Siapa aja kemarin ya, si Johan Nenggolan ya kemarin ya? Iya Johan, Iya. itu Dia reksadana ya.
itu temen realku itu loh bang, deket sini. Emang semuanya di Jaban. Iya, Nampak nggak screen layarku? Aduh, nampak. mana? Nah, ini apa nih? Nampak. Toko kripto sama kripto. Toko kripto. Ku downloadin tahu itu IP semua. Tapi belum ku buka, masih toko kripto loh ku liatin. Jangan fokus satu poin aja. Cuman Iya, kan maksudnya- kayak gini. Ini kan fundamental Bitcoin ini memang bagus. Cuman itu ada market cycle. Dia ada, misalnya dia terhubung market cycle ini di suatu saat pasti akan ada penurunan. Coba aku mencari gimana sih market cycle itu gitu ya kan. Coba aku buka Telegram. Bukan nggak tahu, gue mau jalan, Beb. Di map itu lebih dekat. Bedanya 20 menit. Ntar ya, aku buka cari-cari dulu. Nah ini dia. Setiap jalan itu ada Ini adalah psikologi of market cycle. long trailer. Dan ini berlaku untuk saham ya. Kalau terjadi di market cycle di saham, kalau terjadi ini bisa-bisanya saham itu baliknya itu bisa bertahun-tahun. Kalau kripto beda, dari hitungan 1 tahun pun dia bisa balik. Nah, artinya inilah yang yang ibaratkan psikologi orang kayak gitu. Nah di sini dia udah mulai beli ya, orang-orang udah mulai percaya bahwa Bitcoin ini udah akan naik suatu saat. Nah di sini, nah di area ini optimis. Tapi kan yang disayangkan di Indonesia Bitcoin belum diakuin kan sebagai alat tukar. Udah diakui. Kalau Dia kalau secara teknis memang legalnya udah. Cuman untuk pengakuan sebagai alat tukar belum, Le. Kalau untuk para pemain udah dibebaskan gitu. Karena seingatku 2000 berapa itu di Indonesia masih kontroversi nih BTC ini, Bitcoin. Iya, karena orang itu masalahnya kemarin itu ya di future kayak aku jelasin tadi, orang-orang masuk ke future, orang itu nggak tahu gimana cara manage trading, orang itu akhirnya melapor bahwa future itu judi. Makanya Binance itu diblok dari Indonesia sampai sekarang. Makanya pemain Indonesia berinisiatif mengajukan ajuan ke pemerintah, makanya dibuat yang spot namanya toko kripto. Ini adalah adiknya dari Binance. Ini cuma bisa investasi, nggak bisa kayak yang tadi gitu. Itu masalahnya kemarin itu. Iya. Orang main future nggak tahu, udah pakai bentuk kanan, HK katanya, hajar kanan, leverage full, saldo full, ya kayak main poker lah namanya, all in, hancur lah. Mau gimana main kayak gitu? Nah, bentar. Kalau kita trading harian itu lebih baik menggunakan time frame yang lebih besar, 4 jam, 1 hari, mingguan kayak gitu. Nah aku ada tips nih, tips ini MA5 saya nggak ditukar nih ya, jelasin caranya bisa kayaknya. Gila. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia market cycle. Dia ada roda berputaran di mana harga koin. Inilah yang dibilang psikologi
dari market cycle. Nah tadi tuh nggak selamanya koin itu naik terus, pasti ada di mana masa-masanya harga jenuh, dan disitulah orang-orang banking itu kan udah mulai menahan koin-koin yang dari bawah, terus ditahan, dan suatu hari mereka akan jual itu biasa. Itulah yang disebut dengan market cycle. Di sini orang-orang masih optimis nih mau beli, orang itu berpikir masih masih naik. Nah di sini believe, mereka percaya, artinya percaya bahwa koin ini akan lebih naik lagi. Nah di sini udah ada harapan, dan banking udah bermain di sini, dan di sini beberapa orang membeli. Di sini yang membeli ini yang baru-baru masuk ini, bakal orang-orang yang FOMO kayak gitu, panik bui. Rupanya orang itu nggak tahu batasnya koin itu sampai di mana, kan ada rodanya. Nah setelah akhirnya dijatuhkan, ada yang nahan, ditahan, suatu saat pasti naik. Nah kalau dia pemain sport, dia nggak apa-apa sih nahan, pasti suatu hari 2 tahun lagi juga bakal naik ini, karena rumornya Bitcoin setelah dijatuhkan dia bisa mencapai 1M kayak itu. Biasa kayak kemarin juga aku beli di 273 juta ya, harga sejuta, terus turun ke 233an, aku biarin, terus naik ke 8 juta, lumayan untung aku di sana. Syukur pikirku. Nah itulah, misalnya kalau inilah, kalau ada yang mau invest invest Bitcoin, boleh sih nyicil. Misalnya kita nabung deh, di harga terendah itu kita bisa beli koin di sana. Misalnya ini nih, kita beli di sini di harga terendahnya tiap bulan. Di sini di harga berapa nih? Kita beli harga terendahnya tiap bulan, terus beli lagi di harga terendah. Nanti suatu saat ketika koin ini naik, dia rebound, dia akan ketutup dengan harga-harga yang kita beli di bawah tadi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, intinya kalau kawan-kawan mau beli koin di sini, usahakan itu beli yang namanya 10 top Bitcoin. Yang pertama yang fundamentalnya bagus, yang pertama Bitcoin, yang kedua Ethereum, ketiga Cardano, keempat Habar, ketiga Cardano, Habar, kayak gitu. Jangan beli koin yang kecil-kecil yang disebut altcoin, karena kita nggak tahu fundamentalnya yang kayak gimana. Misalnya fundamental XRP juga bagus XRP kayak gitu. Itulah namanya kalau investasi. Itu bisa juga kayak dibilang Lesman tadi, dia scalping, beli di sini, dia kan mantul ini, dia nggak sanggup turun karena ketahan ini garis MA, moving average sebelumnya berapa, warna kuning 10 candle sebelumnya dia ketahan, terus kita beli di harga segini, di harga berapa ini, di 600, terus dijual di harga 800, kan udah lumayan berapa persen. Makanya aku bilang tadi tradingnya di harian, beli pagi jual sore kayak gitu. Ini juga kalau mau invest, ini udah mulai turun, membuat base dulu, membuat pantulan. Kalau udah membuat pantulan, kita tahu dia bakal membentuk higher low, harga terendah atau harga terakhir kayak gitu. Ini bisa sih kalau mau beli, bisa beli di sini, dicicil harga terendahnya tiap bulan gitu aja. Aku sih kemarin kayak gitu, misalnya di harga terendah minggu ini aku beli 100.000, di minggu kedua beli segini gitu. Kalau rebound dia kan lumayan
begitu. Itulah kalau di main sport. Artinya sport ini kan dia satu arah nih. Kita cuma bisa transaksinya cuma membeli aja, kita nggak boleh menjual. Kalau di finance future itu kita bisa menjual walaupun harganya turun, tinggal jumlah saldonya kayak gitu. Itulah perbedaannya. Kita di sini hanya bisa beli harga terendah, jual harga tertinggi. Bui warna merah